Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Jopar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Badan Pengawas Pemilu Lombok Tengah menemukan puluhan pelanggaran kampanye tanpa izin. 3 pemuda di Mataram diringkus polisi karena berkomplot mengedarkan narkotika. Antisipasi lonjakan penumpang Nataru, otoritas Bandara Bizam siapkan posko pengamanan. Tiga pemuda berinisial MJ, FJ, dan AF asal Ampenan diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berkomplot mengedarkan narkotika. Ketiganya ditangkap di sebuah rumah kos saat membungkus narkotika dan menunggu pembeli. Polisi menyita sabu-sabu 73,15 gram, timbangan dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Tersangka MJ merupakan residivis narkotika yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir. Dari hasil pemeriksaan, puluhan gram sabu-sabu sengaja di stok untuk dijual pada perayaan malam tahun baru. Jadi informasi pelaku utama yang pemilik kos-kosan atau yang beli kamar kos yang berinisial MJ ini adalah residivis kasus narkoba. Tahun 2006 pernah terlibat kasus narkoba, kita juga yang penangkapan, kemudian divonis 4 tahun 2 bulan. Tahun 2019 mendapat bebas bersyarat dan 2 hari sebelum penangkapan kita mendapat informasi ada seorang residivis yang kembali berulah melakukan aktivitas jual beli narkoba. Kenal dari mana ngedar? Kenal dari mana? Kan selamanya parkir selama ini. Terus kenal dari kok bisa ngedar dari mana? Di Facebook. Di LP. Berarti sebelumnya kamu pernah juga. Nah, berarti pernah keluar parkir, terus karena parkir dikit dapatnya. Para tersangka dijerat pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Ratusan warga mengunjungi pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Lombok Timur di Pasar Sore Malam, Kecamatan Selong. Operasi pasar khusus menjual bumbu dapur seperti cabai, bawang, dan tomat yang harganya meroket. Cabai dijual Rp55.000 per kilogram, lebih murah Rp25 hingga Rp30.000 dari harga pasaran. Tomat dijual Rp11.000 per kilogram, lebih murah Rp4.000, sementara bawang merah dijual Rp17.000 per kilogramnya. Agar mencukupi kebutuhan warga, Pemda menyetok 2 ton cabai dan sayur mayur. Nah, karena harga cabai ini tentu di bulan-bulan tertentu setiap tahun selalu ada kenaikan. Nah, alhamdulillah dalam 1 minggu ke depan, mulai hari ini kita mulai di Pasar Soma. Berikutnya akan ada penjadwalan di pasar-pasar yang lain. Kita menjual cabai dengan harga yang sudah diprogramkan ya, hanya Rp55.000 per kilogram. Warga mengaku senang karena bisa membeli cabai dengan harga lebih murah. Alhamdulillah sangat membantu untuk masyarakat menengah ke bawah. Di samping harganya terjangkau dan juga ketersediaan barangnya. Sip. Tadi apa aja dibeli nih Pak? Saya belanja bawang merah, bawang putih, cabai merah sama telur. Operasi pasar hortikultura akan digelar di seluruh kecamatan setiap hari secara bertahap hingga akhir tahun nanti. Muntadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara saat perhelatan pemilu 2024. Sesuai undang-undang, ASN dilarang mendukung pasangan calon dan mengkampanyekan peserta pemilu. Selain di kantor, Bawaslu juga akan mengawasi aktivitas ASN di lingkungan tempat tinggal hingga di media sosial.
ASN yang melanggar akan diberikan sanksi, mulai teguran hingga tindakan tegas oleh Komite Aparatur Sipil Negara. Nah, sekali lagi itu yang kami awasi oleh Bawaslu. Karena kalau kita mengacu pada surat keputusan bersama ya Bawaslu, Kemendagri, Menpan RB, KSN itu ya, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Salah satu misalnya meng-like ya, kemudian memposting, apalagi kalau mengkampanyekan, itu masuk kategori-kategori yang tentu saja akan kita proses secara tegas ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain tidak boleh ikut berkampanye secara aktif, ASN juga dilarang memposting salah satu pasangan calon presiden atau legislator di akun media sosial hingga aplikasi ponsel yang bisa dilihat oleh banyak orang. Ebe Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Polisi daerah Nusa Tenggara Barat mengunjungi puluhan pondok pesantren di berbagai daerah untuk menyampaikan wawasan kebangsaan kepada santri dan pengelola. Kehadiran perwakilan Polda mendapat sambutan antusias santri seperti di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah dan Islahuddin Kediri, Lombok Barat. Selain menyampaikan bahaya radikalisasi, polisi juga mengajak pesantren tidak tergiur iming-iming atau informasi hoaks menjelang pemilu. Pondok pesantren diharapkan bisa menjadi pusat edukasi masyarakat yang menjaga kesantunan dan tidak turut terlibat dalam kegiatan politik praktis saat pemilu. Radikalisme yang bagaimana menganggap orang lain salah, sudah bisa tunjuk orang lain salah. Nah, naik dia satu tahap dari itu namanya teroris. Kapan itu? Pada saat dia melakukan aksi menghancurkan fasilitas, membunuh orang lain dan lain sebagainya, aksi-aksi terorisme itu dimulai dari step yang tadi, fundamentalis dulu, naik ke radikalis, naik ke terorisme. Kadang-kadang kita nggak sadar tentang kita sudah masuk ke fase-fase itu. Dalam rangka memberikan sosialisasi tentang keamanan, tentang pentingnya bersinergi antara aparat keamanan dengan seluruh lapisan masyarakat, terutama kaitannya dengan program moderasi beragama yang selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari syiar-syiar di pondok pesantren. Karena bagaimanapun kami di pondok pesantren itu sudah terbiasa dengan sikap, dengan dengan kehidupan yang moderat ya. Ini perlu kita waspadai, adanya kita khawatir terutama menjelang pilpres maupun pemilu dari terakhir sangat rawan dengan berita-berita yang sebagian besar bisa hoax ya, belum tentu benar, sehingga perlu juga jadi dari kepolisian. Terima kasih pada Bapak Kapolda mengirim humasnya untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya-bahaya daripada radikalisme. Para santri dan pengelola diajak untuk menyukseskan pemilu dengan menggunakan hak suaranya dan tidak terprovokasi informasi bohong yang bertujuan memecah belah persatuan. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.